Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tugasnya adalah menjalankan perintahnya dan dikenal memiliki sifat yang patuh pada perintahnya. Untuk itu, ada beberapa perkara yang mengundang laknat malaikat bagi pelakunya. Konteks dari dilaknat yang dimaksud dalam hal ini, seperti yang dijelaskan dalam buku didoakan oleh 70.000 malaikat karya A.Nur C. adalah doa malaikat yang berisi keinginan agar terjadi keburukan atau malapetaka atas orang yang melakukan perbuatan tersebut. Laknat dari para malaikat ini merupakan bukti nyata bahwa mereka sangat membenci perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi muslim untuk memahami beberapa perbuatan yang sangat dibenci oleh para malaikat. Berikut ini adalah beberapa hal yang mendapat laknat dari malaikat, yang menyebabkan malaikat berdoa agar keburukan menimpa para pelakunya. 1. Menghalangi pelaksanaan syariat. Dikutip dari buku Rahasia Alam Malaikat, Jin dan Setan tulisan Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar. Dijelaskan bahwa orang yang menghalangi pelaksanaan syariat dan menyembunyikan petunjuk-petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah, baik berupa keterangan-keterangan maupun panduan, akan dicela oleh Allah dan malaikat. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 159. 2. Melindungi pelaku bid'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat mencela orang-orang yang mempraktikkan bid'ah dan mereka yang mendukungnya. Mereka yang melindungi dan mendukung pelaku bid'ah adalah mereka yang menentang hukum Allah dan mengingkari syariatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Anas radhiyallahu anhu, barang siapa memperkenalkan suatu bid'ah dalam agama ini, maka atasnya ada laknat Allah, malaikat-malaikatnya, dan seluruh umat manusia. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Quran Surah An-Nahl ayat 116. 3. Meninggal dalam keadaan kafir. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir adalah kelompok yang dicela oleh malaikat. Para malaikat tidak menyukai orang kafir yang melakukan kezaliman, dosa, dan bahkan memerangi mereka. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itulah yang mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 161. 4. Menghina dan mencela sahabat Nabi. Orang-orang yang menghina dan mencela sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapat celaan dari malaikat. Para sahabat Nabi adalah umat terbaik dalam sejarah Islam dan selalu mendampingi Rasul dalam menyebarkan agama Islam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. 5. Mengacungkan senjata kepada saudara muslim. Malaikat melaknat dan mencela orang yang mengacungkan senjata kepada saudara muslimnya. Mengacungkan senjata ini dapat diartikan sebagai menghilangkan nyawa saudara muslim. Hal ini menjadi bukti bahwa tindakan tersebut adalah dosa karena dapat menimbulkan ketakutan pada saudara muslimnya. Bahkan, ada kemungkinan bahwa setan yang mendorong pelaku untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengacungkan senjata kepada saudara muslimnya, maka para malaikat akan mencelanya sampai ia melepaskan. Meskipun yang menjadi sasarannya adalah saudaranya seayah atau seibu. Hadis riwayat Muslim. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 6. Berbuat zalim di Madinah. Perbuatan zalim tentu saja termasuk di antara perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat malaikat juga membenci para pelaku kezaliman. Terutama bagi mereka yang melakukan kezaliman di kota Madinah. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, siapapun yang mendalimi penduduk Madinah atau menakuti mereka, maka jadikanlah ia merasa takut." Atasnya ada celaan Allah, malaikat-malaikat, serta seluruh manusia. Hadis riwayat Habrani. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka. Tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 101. 7. Memanggil orang lain dengan panggilan yang dibenci. Orang yang memanggil saudara muslimnya dengan panggilan yang tidak disukai oleh orang yang dipanggil juga termasuk dalam hal yang dicela oleh malaikat. Seperti yang dikutip dari buku Mengintip Alam Gaib karya A.F. Saepullah Darusmanwiyati. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Umair bin Sade, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memanggil orang lain bukan dengan namanya tapi dengan nama yang tidak disukai oleh orang itu, maka ia akan mendapat celaan dari malaikat. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan informasi bahwa sesungguhnya kebencian kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hal yang merantai manusia akibat menanggalkan keimanan. Sementara, iman malaikat selalu konsisten. Maka tak heran jika malaikat-malaikat dan membenci golongan-golongan manusia tertentu. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang dibenci Allah dan malaikat-malaikatnya. Amin ya Robbal Alamin. Itulah 7 perkara yang dilaknat malaikat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.